Perkenalkan, nama saya Sami Sanusi dari kelas C. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil resume yang ditugaskan dari mata kuliah sosial teknologi. Dalam video tersebut dibicarakan tentang pemulihan COVID-19 dan di dalamnya tentang kehidupan manusia, ekonomi, dan bisnis, yang dimana terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan asumsi perkembangan sosial lebih harus cepat dibanding sosial ekonomi bisnis. Nah, dengan asumsi kesosialannya itu ya yang mendahului pertumbuhan ekonomi, tapi lagi-lagi ada skenario yang kita mungkin masih bisa diproyeksi dalam 2 tahun ke depan. Tetap akan ada ketimpangan sebelum orang tiba pada semacam keseimbangan. Jadi sebelum keseimbangan pasti ada ketimpangan menurut di video tersebut. Nah, juga mungkin dari sektor bisnis, beberapa sektor tertentu bisa lebih cepat dengan akibat yang lain pasti tertinggal. Nah, sampai akhirnya bisa bertemu lagi dengan resiko yang baru yang mungkin tidak disebabkan oleh COVID, tapi disebabkan oleh ancaman perang dunia ketiga. Nah, lalu orang berpikir ulang tentang apa yang disebut kemanusiaan, pertanyaan filosofinya begitu. Nah, dalam aspek politik juga, COVID juga sangat berpengaruh terhadap bidang politik. Nah, di mana perpanjangan jabatan dari setiap kepemerintahan. Nah, kemudian dalam demokrasi juga, observasi demokrasi berkaitan dengan teknologi. Nah, di mana teknologi ini malah digunakan untuk menggoyangkan keseimbangan suara hak pemilu yang semestinya teknologi juga digunakan pemerintah untuk menyebarkan keadilan. Sekarang yang terjadi malah pemerintah kendalikan opini publik karena ini betul-betul sofistikasi teknologi. Jadi sofistikasi teknologi itu menghalangi demokrasi. Nah, untuk poin selanjutnya, teknologi ini sangat pesat perubahannya dan akselerasi perubahannya juga semakin meningkat. Jadi semakin cepat perubahan dan akselerasi perubahan, margin of error-nya itu semakin tinggi. Nah, kita lihat beberapa ratusan tahun akhir ini pemberdayaan teknologi ini melewati masa trial dan error. Bisa dibilang errornya itu termasuk Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia yang kedua, kolonialisme, gimana superpower tertentu bisa mensiasati kekuatan lain yang jauh lebih kecil. Nah, kita beralih ke teknologi. Yang saya tangkap di video tersebut ada dalam pembahasan rekayasa neuron. Nah, perbedaan open source dan closed source dan kelemahan dari perbedaan tersebut, dan kebocoran data privasi yang disebabkan oleh si user sendiri yang membeberkan sendiri data sendiri melalui aplikasi sosial media seperti IG, WA, dan Facebook. Nah, untuk yang pertama, pembahasan pertama itu ada rekayasa neuron. Nah, untuk penjelasan neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat tersendiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Nah, Pak kita bertanya seperti ini, ada orang lah yang biasa merekayasa neuron atau sel dan kode genetika Anda dalam kecerdasan biologis. Nah, mungkin akan terjadi di dalam 20-30 tahun ke depan. Manusia
bisa menjadi spesies yang jauh lebih banyak dari delta. Ada banyak kesalahannya juga dalam teknologi ini, misalnya error, biaya pasti banyaklah. Nah, jadi manusia bisa merasakan ke planet lain dengan merekayasa syaraf dan menggunakan pengiriman neuron tersebut menggunakan laser beams. Laser tersebut mengaplikasikan berkali-kali untuk melakukan jadi neuron dikirim ke Mars. Nah, contohnya planetnya. Nah, dan mengirimkan ke receiving station neuron kita, dan dari receiving station di-download jadi implementasinya. Jadi mereka membuat avatar yang persis sama dengan tubuh aslinya, kirim data downloadnya, terus kita bisa berjalan di luar angkasa seperti asli. Jadi nggak perlulah naik pesawat terbang untuk keluar planet, itu kata Bung Rocky Gerung. Nah, yang kedua ada perbedaan open source dan closed source dan kelemahan dari perbedaan tersebut. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Pak Gita. Nah, ada dua ideologi yaitu open source dan closed source pada Android dan iOS Apple. Nah, jadi kalau closed source Anda harus bayar, tetap Anda pasti akan aman dan suka dipakai oleh orang yang lebih dari rata-rata. Nah, seperti contoh dari smartphone open source seperti Android. Nah, daya beli masyarakat pasti terbatas, banyak menggunakan Android pada iOS karena lebih murah, lebih rentan dalam data terambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebaliknya, kata Paroki, data yang openting itu terbalik dari argumen dari Pak Gita. Misalnya seorang intelijen justru doyan mengintip yang close, mereka tidak peduli yang open source yang gampang dibobol, karena pasti orang penting rata-rata menggunakan handphone iOS yang lebih closed source. Maka dari ini data orang penting lebih berharga daripada data yang biasa. Nah, untuk yang ketiga ada kebocoran data privasi yang disebabkan oleh si user sendiri. Nah, yang membedakan data sendiri melalui aplikasi sosial media seperti IG dan WA. Nah, zaman sekarang pastinya tidak dapat lepas yang namanya smartphone, rata-rata menggunakan 8-9 jam. Nah, tidak seperti dahulu, data seseorang itu sangatlah penting. Malahan ada sebuah kelompok agen-agen untuk memonitor, mendeteksi perilaku seseorang. Orang dikejar-kejar serta incar. Sebaliknya dari mungkin karena adanya teknologi HP, semakin gampang privasi dan segalanya diserok irani menurut kedua orang tersebut. Nah, untuk teknologi HP itu seharusnya media seluler yang privasi. Nah, yang harus kita jaga untuk sekarang justru yang privasi nggak enak untuk dinikmati. Nah, karena contohnya anak muda mestinya mengupload segala di platform media sosial seperti IG, WA, dan Facebook. Nah, jadi si user sendiri yang membocorkan datanya karena godaan untuk memamerkan segala sesuatu ke IG dan WA yang lain. Jadi menyebabkan teknologi pemantauan itu berhasil untuk menguasai ekonomi kita. Nah, sepertinya teknologi bercokol di dalam diri kita, jadi teknologi bagian dari kita. Jadi logikanya teknologi yang punya otak sendiri memperalat manusia supaya teknologi menguasai kita. Nah, yang sedang berubah sekarang justru karena katastrofi COVID dan ancaman kekerasan
dunia. Itu semua orang balik pada semacam kalau dunia melebar dan ternyata menyengsarakan orang baik, orang balik pada dunia batinnya, dia perluas dunia batinnya. Sebenarnya teknologi juga akan berjalan dengan aman dan terkendali kalau jatuh di orang yang tepat dan bijaksana. Nah, mungkin hasil resumenya saya paparkan, hanya bisa dipaparkan segitu. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.